Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 573 gangguan stres. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum pahit. Benar saja, di mana ada makan siang gratis di dunia ini. Nyonya Du, tolong beritahu saya, karena Anda membantu saya kali ini, tidak peduli apa yang terjadi pada Nyonya, selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Lin Yu tersenyum pada Nyonya Du dan berkata, bagaimanapun, Nyonya Du telah melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Lin Yu tidak malu untuk menolaknya, dan bermaksud untuk mendengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu. Tepatnya, ini bukan masalah besar. Nyonya Du tersenyum, lalu mengeluarkan surat undangan yang dicetak dengan stempel panas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu sambil tersenyum. Di akhir bulan ini, akan ada jamuan makan yang saya selenggarakan di rumah kami. Saya harap Tuan He bisa menikmatinya saat itu. Ikut. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik ke kartu undangan di tangan Nyonya Du dan ragu-ragu, ini. Nih, Du, aku khawatir ini bukan hanya makan. Dia menatap Madam Du dengan mata terbakar dan tersenyum. Ini hanya pesta biasa, Tuan. Dia akan tahu kapan dia pergi. Nyonya Du tersenyum pada Lin Yu, mengapa, Tuan? Dia masih takut aku akan menyakitimu. Di mana? Kata-kata Nyonya terlalu serius. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, saya hanya berpikir bahwa semua orang yang diundang oleh wanita itu kaya dan mulia. Saya khawatir orang-orang seperti saya agak salah untuk lewat, tetapi karena wanita itu sangat baik, saya akan pergi. Lin Yu berkata dan menerima undangan dari Nyonya Du. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan He mengemudi. Nyonya Du tersenyum pada Lin Yu, lalu tersenyum pada Jiang Yan dan Li Qianying, dan memimpin untuk pergi. Da Zonglian dengan cepat mengangguk ke Lin Yu dan berjalan keluar dengan Nyonya Du. Tuan, wanita ini yang terakhir kali Anda panggil wanita abadi. Melihat semua orang telah pergi, Li Zhensheng mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, menamparkan telapak tangannya dengan kartu undangan di tangannya, sambil berpikir. Jiarong, kemarilah. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba memanggil Lin Yu, dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Ye Qingmei dan Li Qianying di samping ranjang rumah sakit juga memiliki ekspresi yang sama di mata mereka. Lin Yu telah menyadarinya sejak lama. Baru saja Jiang Yan, Li Qianying dan Ye Qingmei berkumpul dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat senyum jahat di wajah tiga wanita cantik, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Jiarong, kemarilah. Jiang Yan berkedip pada Lin Yu dan berkata sedikit genit. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu melihat penampilan Jiang Yan seperti ini, dan sedikit firasat tidak menyenangkan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak, atau berjalan ke arah mereka bertiga, bertanya-tanya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tundukkan kepalamu. Jiang Yan mengulurkan tangan putih seperti akar teratai untuk memanggilnya, dan menatap Li Zhensheng di pintu, yang tampak sedikit misterius. Lin Yu membungkuk, dan tiba-tiba aroma menyegarkan menghantam, dan dia bisa dengan jelas mencium aroma Jiang Yan, Ye Qingmei dan Li Qianying, yang membuat jantungnya bergetar dan napasnya menjadi cepat. Menjaga tiga wanita cantik seperti itu, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jiarong, aku bertanya padamu, bisakah kamu memiliki cara untuk membuat kita selamanya muda dan cantik seperti itu Nyonya Du? Jiang Yan bertanya dengan suara rendah. Lin Yu tiba-tiba menutupi garis hitam. Katakan. Jiang Yan mendesaknya, dan menatapnya penuh harap bersama Li Qianying dan Ye Qingmei dengan mata hitam cerah. Aku tidak bisa melakukan ini untuk sementara.
Lin Yu bertanya dengan jujur. Jiang Yan dan 3 lainnya tiba-tiba melampiaskan. Jiang Yan mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana Nyonya Du melakukannya sekarang? Mungkinkah keterampilan medisnya lebih baik dari Anda? Wajah Lin Yu mengerut ketika mendengar kata-kata itu. Dia melihat botol obat kecil yang diberikan oleh publik di atas meja, dan alisnya mengerutkan kening. Ya, dia tidak punya cara untuk menjaga wajahnya selamanya. Apakah ini Nyonya Du? Tidak bisakah kamu? Tapi Nyonya Du berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Terakhir kali di pelelangan Raja Dewa Ding, Lin Yu membantunya mendapatkan denyut nadinya. Mungkinkah Nyonya Du telah membohongi dirinya sendiri? Hati Lin Yu sedikit gemetar, memikirkan Manor yang tenang dan dalam, orang tua Du yang misterius, dan memikirkan Madam Du ini, yang juga terlihat selamanya. Lin Yu tiba-tiba memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia juga aneh. Wanita itu tidak mengerti apa-apa, jadi dia menyetujui undangannya. Tapi melihat mata polos Madam Du, dia sepertinya tidak bisa menolak sama sekali. Tepat ketika Lin Yu berpikir dengan heran, Tan Kai tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan semangat, Tuan Ho, Kapten Han sudah bangun, Kapten Han sudah bangun. Pergi dan lihat. Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan penuh semangat, pergi. Sejak dia menyembuhkan luka Han Bing 2 hari sebelum pertarungan, Han Bing belum bangun. Lin Yu khawatir. Dia tidak menyangka Han Bing akhirnya bangun hari ini. Dia menyapa Jiang Yan dan yang lainnya, dan mengikuti Tan Kai ke gedung rumah sakit di belakang. Tuan He, setelah Kapten bangun dan mengetahui bahwa Anda merawatnya, dia terus berteriak untuk melihat Anda. Tan Kai berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat saat dia berjalan. Setelah beberapa hari pemulihan, tubuh Han Bing telah banyak membaik, meski belum lama bangun, coraknya sangat bagus. Dia berbaring di ranjang rumah sakit dan melihat dokumen. Kapten Han benar-benar peduli dengan negaranya. Begitu Lin Yu memasuki pintu dan melihat situasi ini, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, kamu telah sibuk dengan pekerjaan ketika kamu bangun. Sungguh mengagumkan. Han Bing senang saat melihat punggung Lin Yu, menutup majalahnya, dan tersenyum pada Lin Yu, Mayor He, jangan mengejekku. Setelah berbicara, ekspresi wajah Han Bing menjadi stagnan, dan dia sepertinya menyadari bahwa dia dipanggil yang salah. Dia menunduk dan berkata dengan nada sedih, maaf, saya lupa bahwa Anda telah meninggalkan Departemen Intelijen Militer lagi. Tidak masalah, dimanapun He Jiarong berada, dia akan selalu menjadi prajuritmu di bawah Mayor Han. Lin Yu berkedip padanya dan tertawa bercanda. Han Bing menyeringai geli dengan kata-kata Lin Yu, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Aku telah mendengar Tan Kai menceritakan semuanya padamu. Sayang sekali, aku menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara yang mati. Wajah Lin Yu menjadi dingin, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memikirkan iblis besar sialan itu, giginya digelitik oleh kebencian. Han Bing mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, melihat ke dinding seberang, wajahnya serius, dan suaranya berkata dengan suara berat, kami benar-benar tidak menyangka bahwa iblis besar ini begitu kuat. 10 dari kami mengelilinginya. Ternyata, bukan lawannya. Suaranya bergetar sedikit, dan dengan kepanikan yang menembus jauh ke dalam tulangnya, dia sepertinya telah kembali ke situasi hari itu, dan ekspresi wajahnya tidak bisa menahan rasa takut. Meski hari-hari telah berlalu, hatinya masih bergetar ketika memikirkan situasi hari itu, darah itu, jeritan itu, sepertinya masih ada di depan matanya, masih di telinganya, berlama-lama. Kita seharusnya tidak menangkapnya. Seharusnya tidak menangkapnya. Han Bing bergumam, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia jelas tenggelam dalam ingatan. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia melihatnya,
dan dengan cepat berlari ke Han Bing, meraih lengannya, dan buru-buru berkata, Han Bing, tidak apa-apa, jangan takut, aku di sini. Kami sama sekali bukan lawannya, kami mati saja. Han Bing menggumamkan beberapa kata, dan tiba-tiba menangkap Lin Yu secara terbalik, dan buru-buru berkata, Jiarong, kita tidak bisa mengejarnya lagi, kalau tidak akan ada lebih banyak pengorbanan. Kita tidak bisa menangkapnya. Ketika dia berbicara, matanya berkedip, Lin Yu tahu bahwa kejadian ini telah menyebabkan trauma hebat di hati Han Bing. Dia tidak terus merangsangnya, dan berkata dengan lembut, Oke, kita tidak memikirkannya lagi, kamu harus istirahat dulu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, terima kasih.